Alhamdulillah sahabat jiwa, kembali dalam program Renungan Jiwa memperingati Hari Ibu dengan tema kita malam ini, Doa Ibu Aku Dikenal Langit. Yang tentunya program ini dipersembahkan oleh Sareng Wadimor, tentu sareng kita. Dan masih bersama dengan tamu-tamu inspiratif saya malam hari ini, selain tadi ada Teh Nia Daniati, ini juga ada Ibu Wiwik Hargono yang merupakan istri dari Wali Kota Bekasi. Ibu terima kasih sudah bergabung di Renungan Jiwa. Dan Ibu, ini Ibu Wiwik ini adalah seorang ibu dari 3 orang anak, betul ya Bu ya? 3 orang anak. Dan putra bungsunya hadir juga malam hari di depan kita, Mas Bintang, betul ya? Liburan, jadi baru liburan kemarin malam sampai rumah dari Akmil. Makanya kalau liburan ikut mamanya kemana-mana. Masya Allah, ditemani oleh anak tercinta. Iya, karena momen langka untuk bisa berkumpul ya. Oke, Bu Wiwik, ini kan Bu Wiwik di luar tentunya berperan atau memiliki tanggung jawab ya sebagai tokoh begitu, terutama di Kota Bekasi ini. Nah, sementara itu di rumah juga tentunya Ibu memiliki peran sebagai seorang istri dan juga seorang ibu bagi 3 orang anak Ibu Wiwik. Gimana sih Bu membagi peran-peran tersebut? Sebetulnya sih kalau kita bicara untuk proporsinya yang adil, itu rasanya tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi saya terus belajar, kemudian mengkoreksi dari setiap tugas-tugas yang melekat di saya, baik itu sebagai seorang ibu, seorang istri, maupun makhluk sosial yang harus berkegiatan sosial juga. Makanya saya membaginya berdasarkan skala prioritas dan berdasarkan kebutuhan. Dan tentunya juga itu kita komunikasikan dengan suami ya sebagai support terbesar saya, kemudian dengan anak-anak, keluarga pada saat anak-anak saya masih kecil gitu ya. Terus kemudian juga dengan tim saya yang membantu saya dalam melakukan kegiatan. Alhamdulillah dari situ saya banyak mendapatkan pembelajaran tentang manajemen waktu, kemudian tanggung jawab dan tentunya pasti disiplin itu. Masya Allah, di depan kita nih Ustadz dan juga Coach, ini ada 2 sosok ibu begitu ya yang berkarya di bidangnya masing-masing. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Coach Akil dulu, silakan. Baik, terima kasih. Ibu Wiwi ini kan sebagai istri dari wali kota, sebagai seorang wanita yang berkarir juga dan memiliki tanggung jawab publik yang cukup besar. Kira-kira bagaimana cara Ibu Wiwi ini mempertahankan doa sehingga doa itu bisa menjadi kekuatan keluarga untuk membangun keharmonisan keluarga? Atau mungkin Bu Wiwi memiliki aktivitas seperti amaliyah atau dikir-dikir tertentu yang memang itu seringkali Ibu lakukan secara istiqomah. Mungkin bisa share ke kami agar hal itu bisa menjadi salah satu kekuatan yang menginspirasi kami agar bisa membangun rumah tangga yang baik dan bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak juga tentang pentingnya doa dari seorang ibu itu. Alhamdulillah saya memiliki ibu, baik ibu kandung yang melahirkan saya dengan ibu mertua yang juga ikut mendidik saya di dalam proses kehidupan, itu yang luar biasa. Yang saya ingat dari ibu saya, beliau selalu katakan, Wiwi kamu itu pendaringan. Jadi kalau bahasa Jawa itu pendaringan, penampung. Maka bersihkanlah alat penampungmu. Ketika bersih maka seluruh doa-doa, kemudian apa yang ingin kamu berikan pada suami dan anak-anakmu, maka itu juga akan menjadi bersih. Makanya saya selalu ketika perempuan itu diberi kelebihan dari sisi perasaan, tapi banyak perempuan yang akhirnya terjebak oleh perasaannya dia sendiri. Maka bagaimana kita mampu menjadi perempuan yang memiliki potensi besar dari sisi empati, rasa itu kan empati. Justru menjadi nilai lebih untuk kita terus dalam menjalani kehidupan itu menjadi lebih baik. Dan saya belajar dari ibu mertua saya bagaimana karena saya termasuk dengan ibu saya tidak terlalu lama, dengan almarhum bapak juga, usia bapak saya meninggal di usia 47 tahun, maka semua ibu yang menurut saya itu adalah ibu saya. Jadi saya belajar dari beliau, terkhususnya dari ibu mertua saya yang lebih banyak mendamping saya ketika saya dewasa. Itu bagaimana dia setiap doa-doa ketika dia selesai sholat itu disebutkan nama satu persatu. Itu yang menjadi inspirasi saya dan disebutkan apa yang menurut
ibu perlu disampaikan pada Yang Maha Kuasa. Begitu itu juga yang saya lakukan pada anak-anak saya. Saya setiap malam ketika saya bangun tahajud, yang saya sebutkan satu persatu dari nama suami saya, apa yang saya harapkan dari beliau, kemudian apa nama anak-anak saya, apa yang saya harapkan dari anak-anak saya gitu. Nah, dengan saya punya keyakinan ketika saya baik, bersih hati saya gitu ya, saya berusaha untuk memaafkan diri dan orang-orang sekitar saya, insya Allah doanya menembus langit gitu. Amin, Itu amin, ya Rabbal yang saya alamin. yakini gitu ya. Insya Allah begitu ya, insya Allah. Ya, dan saya ingin kembali lagi dulu nih ya ke Teh Nia nih. Teh Nia, ini tentunya dua orang ini adalah sama-sama seorang ibu yang luar biasa yang ternyata memiliki kekuatan dan peran yang besar bagi anak-anak mereka. Kalau Teh Nia sendiri Teh, menurut Teteh apa sih yang menjadi kekuatan dari seorang ibu dalam menjalani perannya sebagai ibu yang membesarkan anak-anaknya? Kekuatan apa Teh yang menurut Teh Nia nih menjadi sumber power ya seorang ibu? Sumber power menurut saya doa ya, doa karena saya memaknai kehidupan ini ibarat anak-anak ini sedang berjalan di jembatan. Tapi doa itu adalah pagarnya. Saya pikir dengan doa begitu juga ibu saya mungkin selalu mendoakan saya juga dengan ibu saya itu ada waktu saya masih berusia sampai 16 tahun, ibu saya udah meninggal. Dan pesannya beliau, karena dari kecil saya senang nyanyi, jadilah penyanyi yang baik dan benar. Tidak boleh sombong, kalau punya uang harus banyak berbagi dengan orang yang memerlukan. Dan jangan lupa sholat, itu aja. Masya Allah, dan ternyata doa itu terjadi sampai sekarang ya. Teh Nia memang menjadi seorang penyanyi yang tentunya baik sesuai dengan doa dari ibunya sendiri. Masya Allah. Karena Mbak Indi, ibu-ibu yang hebat itu dibentuk oleh ibu-ibu yang hebat pula sebelumnya. Masya Allah. Jadi Dari generasi ke generasi ini begitu dari ya kisah Ustadz ya. inspirasi dua orang ibu yang sangat luar biasa ini, itu mengerucut pada satu kalimat, ibu-ibu yang hebat itu lahir dari rahim ibu-ibu yang hebat sebelumnya. Yaitu nenek-nenek dari anak-anaknya beliau ini. Dan saya bertanya sama Bunda Wiwik, namanya jadi ibu tuh kan naik turun perasaan, kadang sebel sama suami, ngomelnya sama anak gitu ya. Nah, kok senyum sih, ngerasa ya? Banyak dialami kaum ibu. Ngerasa ya, oke. Apa sih yang, memori apa tentang anak-anak yang akhirnya bikin Bunda Wiwik itu kembali ke track lagi untuk kembali kuat, oh iya saya harus hebat dan kuat sebagai seorang istri mendampingi Bapak yang sekarang Allah amanahi menjadi wali kota, dan saya juga harus menjadi ibu yang hebat bagi anak-anak karena saya dapat bocoran. Anak pertama jadi polisi, anak dua dokter, anak ketiga sedang di Akmil. Ini tentu nggak mudah bagi seorang ibu. Gesekan antara peran istri dan peran ibu itu pasti nggak mudah. Kira-kira memori apa yang diingat dari anak-anak sehingga Bunda Wiwik itu kembali menjadi seorang ibu yang kuat dan hebat bagi mereka, sehingga anak-anak menjadi anak-anak yang hebat dan kuat juga kemudian. Ya, alhamdulillah ya. Saya merasa Allah yang berikan saya kemampuan untuk itu, sama kayak Mbak Nia tadi. Rasanya kalau ditanya apa yang menjadi kelebihan saya juga bingung. Tapi saya merasa apa yang saya lakukan ini, saya selalu minta bimbingan Allah gitu. Terus kemudian dan setiap anak memiliki memori tersendiri. Sama ketika anak saya yang pertama dia masuk Akpol di tahun pertama dia gagal, betapa hancurnya hatinya, termasuk saya gitu kan ya. Karena untuk dikirim ke pusat tuh cuman selisih sekian, yang dikirim itu 31, dia di ranking 33. Rasanya tipis, tapi saya katakan sama anak saya, Mas,
Mama cuman kasih waktu 3 hari untuk bersedih. Setelah itu kita duduk bareng, ngomong maunya apa. Nanti akan mama support gitu kan. Kalau mau marah, marah. 3 hari saja. Selebihnya tidak boleh. Bahwa hidup adalah perjuangan. Maka kita harus perjuangkan apa yang menjadi cita-cita kita. Gitu. Jadi saya selalu katakan begitu. Termasuk juga pada anak saya saat ini yang kedua, dokter sedang mau mengambil spesialis. Kemarin di UGM gagal. Cuman nilai selisih 0, gitu ya. Ada tawaran berikutnya di UGM, tetapi saya katakan coba di tempat lain dulu. Dengan kamu bisa berjuang, kemarin saya baru mengantar di Bali, di Udayana, dengan hasilmu nanti kamu akan merasakan bagaimana bentuk perjuangan itu dan serius untuk belajar. Gitu. Begitu juga anak saya yang ketiga. Kemarin tuh alhamdulillah lulus di Akpol dengan Akmil untuk masuk jenjang ke pusat. Tetapi anak saya mengatakan tanya, "Mama, aku harus pilih yang mana?" Gitu. Tapi ya, aku harus pilih yang mana? Saya katakan semua ada pilihan di kamu. Karena kamu nanti yang akan menentukan jalan hidupmu. Tetapi yang diingat adalah mana yang menjadi passion dan cita-citamu. Gitu kan. Doa mama hanya menyertai saja gitu. Tapi kalau ditanya apa yang menjadi keinginan, itulah yang nanti akan menjadi daya dorong kita. Artinya saya sepakat dengan Mbak Nia tadi, ibu harus lebih kuat, ibu harus lebih hebat, ibu harus mampu menjadi pengayom buat semua, termasuk terhadap suaminya. Bagaimana menjadi istri politikus yang dihujat sana sini, tapi saya berusaha untuk tersenyum dan memberi kekuatan buat suami saya. Masya Allah. Tentunya menjadi ibu itu tidak ada selesainya ya, tidak ada liburnya, bahkan tidak ada pensiunnya. Tapi insya Allah pahalanya juga tidak ada habisnya. Masya Allah, boleh tepuk tangan untuk 2 orang ibu hebat yang ada di depan sini. Luar biasa, terima kasih Teh Nia dan Ibu Wiwik sudah bergabung di Renungan Jiwa. Dan sahabat jiwa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini kita akan dengarkan untayan nasihat dari guru kita yakni Coach Akil Baihaqi. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, Renungan Jiwa akan kembali usai yang satu ini.